Alhamdulillahirabbil alamin. Sugi Nur dihukum penjara 6 tahun. Alhamdulillah, si pembuat keonaran tidak berkeliaran di bumi Indonesia. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, Sugi Nur Raharja alias orang yang mengaku-ngaku sebagai Gus Nur akhirnya divonis 6 tahun penjara atas kasus Undang-Undang ITE dan penodaan agama karena menfitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan kabar bohong soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dalam kasus tersebut, Sugi Nur sebenarnya dituntut oleh kejaksaan 10 tahun penjara. Vonis dapat diskon 4 tahun menjadi 6 tahun. Ya lumayanlah buat Sugi Nur yang selama ini selalu membuat keonaran dan keributan di Indonesia. Kasus ini sebenarnya bukan kasus yang pertama bagi Sugi Nur. Sugi Nur pernah divonis dan masuk penjara dan baru keluar, kemudian bikin ulah lagi dengan mengundang Bambang Tri soal hoax kabar bohong yang sebelumnya sudah sering dibantah soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Keduanya sangat ngotot untuk menuduh Presiden Jokowi memiliki ijazah palsu meskipun pihak Universitas Gadjah Mada UGM dan juga Fakultas Kehutanan sudah menegaskan bahwa ijazah milik Presiden Joko Widodo asli, bukan palsu seperti yang dituduhkan. Nah, yang paling fatal juga dari tuduhan tersebut di acara podcastnya Sugi Nur, bahwa untuk membuktikan seakan-akan kebohongan ijazah Presiden Jokowi itu palsu, kemudian Sugi Nur meminta kepada Bambang Tri untuk melakukan sumpah Al-Quran. Bersumpah atas nama Al-Quran bahwa yang diomongkan oleh Bambang Tri itu benar. Meskipun bohong soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dan yang paling fatal adalah ketika Sugi Nur mengatakan yang tidak percaya Bambang Tri maka tidak percaya Al-Quran. Ini sangat berbahaya. Karena tetap saja harus dibedakan antara orang yang bersumpah atas nama Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Tidak berarti orang yang mengaku bersumpah atas nama Al-Quran itu benar. Bisa jadi dia memang sengaja berbohong dan untuk menutup muslihatnya, kebohongannya dia menggunakan Al-Quran. Dan ini yang terjadi di Bambang Tri. Sugi Nur, orang yang mengaku-ngaku sebagai Gus, orang yang mengaku sebagai Ustadz padahal dia tidak bisa ngaji. Jangankan ngaji, huruf hijaiyah saja dia tidak hafal. Dengan seenaknya mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran, membuat sebuah hukum baru, membuat sebuah pernyataan bahwa yang tidak percaya Bambang Tri sama saja tidak percaya kepada Al-Quran, merupakan pernyataan yang sangat fatal dan merupakan penghinaan terhadap Al-Quran karena menyamakan Bambang Tri dengan Al-Quran. Apalagi kasus ini sudah sangat sering dibahas
soal kebohongan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, yang percaya yang termakan itu hanyalah orang-orang kelompok kadrun. Ya bagaimana mungkin pembahasan ijazah palsu sementara Presiden Joko Widodo itu pernah mencalonkan sebagai wali kota 2 kali, kemudian gubernur 1 kali, kemudian presiden 2 kali. Masa bisa menyertakan ijazah itu palsu? Orang yang berakal sehat pun, orang yang waras pun tentu tidak akan pernah percaya. Dan untuk menutupi kebohongan itu, menutupi hoax itu, Sugi Nur mengatasnamakan Al-Quran untuk menutupi kebohongan itu. Sehingga vonis yang diterima oleh Sugi Nur itu bukan hanya soal penyebaran kebohongan, penyebaran hoax, pembuat kegaduhan, tapi penistaan terhadap Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.